Di sini setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Tadi kita sudah lihat bersama ya video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya memprioritaskan kesehatan. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua pemirsa. Saat ini banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena di Go Healthy kami berikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita pengalamannya setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sepertinya kita cukup familiar sama wajahnya karena mungkin pernah juga ngobrol sama kita di sini ya. Apa kabar Mbak Yuliana? Ya, panggilannya apa? Anne. Anne. Apa kabar Mbak Anne? Baik Kak. Ya, sekarang boleh tahu kesibukannya apa? Masih ngonten-ngonten aja sih. Kontennya apa sih? Review makanan. Wah, menarik sekali ya. Nah ini nih, Anne, barusan kita sudah lihat bersama-sama potret kehidupan di zaman modern ini ya pemirsa. Bagaimana banyak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang atau investasi dunia. Tapi di kemudian hari malah mengorbankan banyak hartanya untuk kesehatannya. Agak membingungkan nggak sih? Iya betul. Kalau tanggapan kamu gimana, Anne? Apalagi di zaman sekarang ya Kak Adit. Gaya hidup anak muda sekarang itu serem-serem banget ya. Rela mengeluarkan uang banyak untuk beli makanan, terus untuk nongkrong, ngopi-ngopi, tapi lupa gitu. Kalau di masa tuanya nanti itu akan berdampak sama apa yang dikonsumsi hari ini. Investasi juga tapi dalam perut ya? Iya betul. Contoh pribadi. Oh gitu. Iya. Anne, tentu kita nggak hanya berdua, karena juga sudah ada para praktisi kesehatan yang akan berbagi cerita seputar manfaat penggunaan teknologi laser. Ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik, salam kabar sehat. Namun sekarang saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan Ibu Yuliana atau yang akrab kita sapa Ibu Anne. Kita simak video profil berikut ini. Yuliana Bakara. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa masalah kesehatan tidak pernah memandang usia. Beberapa waktu lalu di Go Healthy, ia menceritakan masalah utama dari penyakitnya adalah pola hidup sehari-hari. Bahkan, sejak usianya masih 25 tahun, ia sudah didiagnosis mengidap diabetes. Kemudian tak lama dari itu, kadar kolesterolnya juga tercatat tinggi. Karena dulu tuh saya punya insomnia, susah tidur pagi jadi malam, malam jadi pagi. Udah gitu saya suka makan, kadang tengah malam juga masih suka makan gitu. Terus sering ngopi, tapi ngopinya yang manis-manis, jadinya seperti itu. Anne pun mengaku, mungkin ini memang karena pola hidupnya yang kurang sehat. Ia kesulitan mengatur pola makan dan kesulitan berolahraga. Hingga puncak kekhawatirannya pun terjadi ketika ia hendak melahirkan anak pertama. Jadi waktu saya mau operasi itu, tensi saya itu tinggi 155. Jadi sebetulnya itu sampai disiapin sama dokternya transfusi darah, takutnya nanti saya kenapa-napa gitu. Jadi di situ saya udah mulai berpikir nih, kayaknya memang sudah bahaya banget tuh dengan diabetes obesitas kayak begini. Oleh karena itulah, Anne bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya, salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Baginya, keluarga menjadi motivasi utama agar ia bisa kembali sehat. Lantas seperti apa kabarnya saat ini?
Mari kita tanyakan langsung. Dan setelah menggunakan teknologi laser, berarti sudah berapa tahun tadi? 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun. Apa aja ya manfaat yang dirasakan oleh anak setelah menggunakan teknologi laser? Aku beraktivitas jadi lebih enak sih, lebih ringan. Biasanya tuh kalau mau kemana-mana kan ngos-ngosan, capek gitu. Jadi karena kemana-mana aku naik transportasi umum kan ya, jadi lebih gampang naik turun tangganya. Terus olahraga juga aku jadi lebih bisa. Nah, ini penting untuk disimak bersama-sama ya. Tapi juga segala sesuatu itu kan pasti ada sebab akibatnya. Ya, betul. Nah, ini kan berhubungan sama pola makan tadi di awal ya. Ini kalau ngomongin pola makan pemirsa, ini kita akan ngajak bermain juga. Anda dan juga pemirsa, kita akan bermain benar atau salah melewatkan sarapan bagus untuk menurunkan berat badan. Jawabannya benar atau salah? Kalau menurut Anda? Benar. Kenapa? Apa alasannya? Aku sering lihat influencer tuh kasih bilang kalau pagi itu harus skip sarapan karena bisa bikin ngantuk. Iya, pemirsa, jadi pernyataan mengenai melewatkan sarapan bagus untuk menurunkan berat badan ini adalah pernyataan yang salah. Karena ketika seseorang melewatkan sarapan, pada umumnya banyak yang mengalami penurunan berat badan. Tetapi penurunan itu bukan hanya lemak loh ya, ikutan turun juga air, ikutan turun juga otot dan tulang. Tentu ini tidak baik untuk kesehatan. Dan yang namanya penurunan berat badan sehat harusnya yang turun adalah lemak saja. Nah, kemudian selain itu tubuh juga mengalami proses adaptasi di mana dia mengalami proses penghematan pembakaran kalori. Dalam hal ini laju metabolismenya menurun. Jadi turunnya berat badan hanya waktu pendek. Jika kemudian dilanjutkan melewatkan sarapan, maka berat badan tidak bisa turun lagi. Dan kemudian banyak juga yang bisa mengalami terjadinya gangguan pada pencernaan atau keluhan-keluhan seperti mual, kemudian juga merasa nggak nyaman gitu dan lemes juga. Dan kemudian pada akhirnya nanti bisa meningkatkan resiko penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian juga hipertensi dan kolesterol tinggi ya. Nah, oleh karena itu bagi yang ingin menurunkan berat badan jangan skip sarapan, tapi terapkan saja diet rendah energi, seimbang dan teratur. Dan kemudian juga tingkatkan aktivitasnya melalui olahraga. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser karena teknologi laser ini bisa meningkatkan laju metabolisme dan bisa meningkatkan penyerapan zat protein untuk membuat tubuh lebih panas dan lebih mudah untuk membakar lemak dan juga memberikan kesehatan metabolik yang lebih bagus karena kualitas darah dan pembuluh darah menjadi optimal. Nah, pemirsa, jadi melewatkan sarapan bagus untuk menurunkan berat badan ternyata adalah salah. Sudah dijelaskan ya sama Mbak Rita ya. Nah, sekarang anak sendiri setiap hari berarti ngonten? Apa hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari berarti kamu setiap hari nyobain makanan-makanan enak. Iya, betul. Kamu batasi nggak sih porsinya, atau apa aja yang namanya kalau aku suka aku habiskan? Aku tipikal yang kalau makan itu nggak suka dibuang kalau nggak habis. Jadi harus Berarti habis. penyayang. Ini Jadi, sayang kalau nggak dihabisin ya. Kontennya bukan menyicipi berarti ya. Kontennya memang makan beneran. Makan beneran. Ah, Iya sih. betul. Ada ini apa khusus nggak? Ya kamu demennya apa yang manis-manis atau yang bersantan atau yang bagaimana? Yang bersantan, terus daging-dagingan sih biasanya. Ini dia nih. Sekarang Iya, udah mulai iya. terbuka ya. Iya, iya. Kenapa tiba-tiba tekanan darahnya mungkin nggak stabil, gula darahnya melonjak, kolesterolnya juga tinggi. Dan setelah menggunakan teknologi laser sampai hari ini, apa sih manfaat yang paling kamu rasakan betul-betul? Aku jadi bisa olahraga sih yang biasanya gerak aja tuh capek ya, bangun capek. Iya. Sekarang aku tuh minimal 7 kilo itu aku udah bisa. Apa 7 kilo apa? Lari, jogging. Jogging. Wow. Ya, aku udah bisa. Ya, coba kita lihat data-datanya Mbak Ana. Nah, ini ada data pemirsa bahwa sebelumnya Mbak Ana ini memiliki tekanan darah 132/96. Ya, tinggi sekali, itu sudah masuk prahipertensi. Tapi setelah menggunakan teknologi laser menjadi 118/89 dan memang normalnya tekanan darah itu adalah 120/80. Jadi ini memperlihatkan ada proses perbaikan dari metabolisme untuk tekanan darah. Nah, kemudian kolesterol juga mengalami perubahan yang bermakna ya. Sebelumnya tinggi di atas 200 mg
per desiliter sekarang sudah menjadi 154 di bawah 200. Nah, ini juga mengalami perbaikan karena kadar kolesterol itu harus dipertahankan di bawah 200 mg per desiliter. Nah, kemudian kadar glukosa darah juga ya, ini 97. Jadi hari ini posisinya kadar gula darahnya terkontrol. Wow, luar biasa nih ya hasil-hasilnya. Sebelum kita menjelaskan cara kerja dari teknologi laser, kita bandingkan dulu nih, ketika kita terjadi peningkatan asam urat, gula darah, dan kolesterol, yang terjadi apa nih di dalam pembuluh darah? Yang terjadi adalah kekentalan darah. Di mana ketika terjadi kekentalan darah, maka sel-sel darah merah ini saling terkait. Nah, ketika terjadi lekatan antara sel darah merah ini akan menyebabkan aliran darah yang tidak lancar, sehingga oksigen dan nutrisi tidak dapat tersampaikan ke organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan organ yang lain. Kemudian teknologi laser ini ketika digunakan akan menembus lapisan-lapisan kulit pemirsa. Mulai dari lapisan epidermis, dermis, hipodermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Apa yang dibuat laser? Yaitu menstimulasi dinding bagian dalam pembuluh darah untuk memproduksi satu senyawa yang disebut dengan nitric oxide. Di mana fungsi dari nitric oxide ini adalah melenturkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan dapat melebarkan pembuluh darah. Jadi pada saat pasien dengan hipertensi menggunakan teknologi laser, tekanan darah akan lebih terkendali. Nah, kondisi Mbak Ane sebelumnya yang kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, dan juga kadar glukosa darah tinggi, itu bisa membuat terjadinya trombus loh. Nah, trombus itu berpengaruh pada kalau dibiarkan itu bisa menghambat aliran darah ke jantung pemirsa. Itu bisa terjadi serangan jantung, ke otak, bisa terjadi stroke. Nah, penggunaan teknologi laser secara rutin itu bisa memecah trombus atau sumbatan. Jadi ketika laser ini mengalir di pembuluh darah, ditemukan adanya trombus atau sumbatan, itu akan dipecah dan diuraikan. Maka risiko terjadinya serangan jantung dan stroke itu akan lebih rendah. Oleh karena itu pemirsa yang memiliki keluhan sama, yang memiliki tekanan darah tinggi atau memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi atau glukosa darah yang tinggi, itu berisiko untuk trombus, sehingga gunakanlah teknologi laser secara rutin agar trombus itu tidak terjadi, tidak banyak jumlahnya, dan risiko komplikasi bisa kita hindari. Tunggu apa lagi pemirsa? Gunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Nah pemirsa, sekarang ayo gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ini. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kembali saya jelaskan spesifikasinya ya. Jadi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia pemirsa melalui call center. Pastikan ya nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda. Juga di website resmi, official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan, juga webinar dan para praktisi kesehatan. Anda juga berkesempatan bergabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare part bukan hanya 6 bulan tapi 1 tahun. Biaya servis gratis. Anda akan dibantu dengan tim call center dan teknisi yang berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan pemirsa Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih bersama saya Aditya, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Ana seputar pengalaman kesehatannya. Ana, khawatir nggak sih
kamu setiap hari berurusan dengan makanan-makanan yang memiliki kadar lemak tinggi, gula juga tinggi, belum lagi minyak, kolesterol. Ada kekhawatiran nggak? Jujur saja. Ada sih Kak. Nah, kira-kira ya ini kan berhubungan sama badan kamu. Kamu yang merasakan. Maaf, sekarang usia putra atau putrinya berapa? 4 tahun. Masih kecil, Iya. tentu kamu masih butuh banyak waktu untuk mendampingi Betul. anak kamu tumbuh besar ya. Iya. Masih pengen nemenin kemana-mana, masih pengen juga aktif melakukan kegiatan. Apa kekhawatiran yang kamu rasakan, anak? Yang aku takutin itu jantung sama stroke ya. Karena mendiang papa juga tiba-tiba meninggal karena jantung. Tidak merokok tapi ada jantung gitu. Jadi itu sih yang concern aku benar-benar. Iya, Baik. Mbak Ane juga karena sebelumnya memiliki angka yang tidak normal ya, itu harus rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, harus teratur dilakukan. Nah, ini berhubungan nih pemirsa ya sama informasi penting yang akan kita bagikan ke pemirsa. Tahukah Anda pemirsa? Pemeriksaan sederhana resistensi insulin. Silakan Mas Yohanes. Ya, jadi pemirsa selain dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan sederhana untuk mengetahui apakah kita beresiko mengalami resistensi insulin atau tidak. Nah, resistensi insulin ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita ini kebal terhadap insulin yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes. Nah, pemeriksaan sederhana apa yang dapat dilakukan? Yaitu dengan cara pemeriksaan rasio pinggang ke pinggul. Caranya yaitu dengan mengukur lingkar pinggang. Pertama kali diambil paling terkecil. Kemudian diukur juga lingkar pinggul. Ini yang paling terlebar. Ya, kemudian dari hasil itu kita bandingkan antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Hasilnya untuk pria lebih dari 0,9 atau wanita lebih dari 0,8, maka ini dapat dikatakan terjadinya obesitas di area perut. Ketika terjadi obesitas di area perut, maka ini akan menimbulkan resiko kesehatan bagi tubuh Anda. Salah satunya adalah resistensi insulin, di mana ketika terjadi resistensi insulin, maka ada kemungkinan Anda mengalami diabetes. Terima kasih Mas Yo penjelasannya. Nah, lanjut bertanya nih sama Ana. Setelah penggunaan rutin teknologi laser, apa sih manfaat dari teknologi laser yang paling kamu rasakan atau yang paling berkesan yang Ana rasakan? Gak gampang capek sih, aktivitas jadi lebih gampang. Jadi saya nggak takut lagi olahraga. Pemirsa pasti penasaran ya kenapa Mbak Ane yang berat badannya berlebih lalu pernah pradiabetes begitu memiliki tenaga yang sangat baik setelah menggunakan teknologi laser. Jadi ketika seseorang rutin menggunakan teknologi laser, maka gula yang ada di pembuluh darah, kemudian kolesterol yang ada di darah itu akan dibawa ke bagian sel yang kita sebut sebagai mitokondria. Ketika masuk ke dalam mitokondria sebagai dapur energi, itu akan diolah menjadi ATP. Nah pemirsa, ATP ini adalah adenosin trifosfat yang merupakan molekul energi berkekuatan tinggi. Jadi ketika gula itu sudah diubah menjadi ATP, kemudian kolesterol diubah menjadi ATP, tentu seseorang menjadi lebih bertenaga dan bisa melakukan banyak aktivitas, menjadi lebih produktif. Dan kemudian kadar gulanya akan terkontrol, kadar kolesterol juga akan terkontrol. Itu yang sudah dirasakan oleh Mbak Ane. Kemudian kita juga sama-sama dengarkan, Mbak Ane juga memiliki tidur yang lebih berkualitas. Katanya tadi setelah menggunakan di sore atau malam hari, itu merasa lebih rileks, lebih kepengen tidur, lebih mengantuk begitu ya. Nah, perlu pemirsa ketahui, tubuh kita ini memiliki siklus sirkadian yang diatur ritmenya berdasarkan cahaya.
cahaya terang, dan cahaya gelap. Nah, ketika menggunakan teknologi laser di cahaya terang di pagi atau siang, maka akan terjadi stimulasi di otak untuk memproduksi serotonin. Nah, serotonin ini kita sebut sebagai hormon produktif, Mbak Ane. Karena kalau serotonin ini naik dalam tubuh kita menjadi punya tenaga, menjadi bisa lebih aktif dan lebih produktif. Akan membantu aktivitas Mbak Ane atau aktivitas pemirsa yang menggunakan teknologi laser secara rutin untuk bisa melakukan banyak kegiatan di siang hari. Tetapi ketika digunakan di sore atau malam hari, maka yang terjadi adalah stimulasi di otak untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini adalah hormon tidur, hormon relaksasi yang bikin tubuh kita lebih rileks. Nah, kemudian kalau ini diproduksi dalam jumlah yang cukup, seseorang akan mudah untuk tidur dan tidurnya pun menjadi lebih berkualitas. Kalau kita sebut adalah bisa memperoleh deep sleep. Kita kalau tidur sampai deep sleep, Mbak Ane, itu recovery tubuh kita bagus banget. Semua terjadi. Maka ketika bangun pagi hari, itu kita akan menjadi lebih fresh gitu ya. Dan badan kita juga lebih terasa memiliki tenaga gitu ya. Jadi pemirsa, manfaatnya sangat besar. Tunggu apa lagi? Lakukan perubahan gaya hidup sehat, kemudian lakukan olahraga yang teratur, dan kemudian gunakan teknologi laser. Dan pemirsa, ada satu ekstensi dari teknologi laser yaitu intranasal. Digunakannya di rongga hidung. Nah, seperti kita ketahui di rongga hidung ini ada saluran pernafasan, ada pembuluh darah, ada saraf, dan ini terkait dengan pembuluh darah dan saraf di otak. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan, maka akan melebarkan pembuluh darah di area otak sehingga aliran dapat lancar. Kalau alirannya lancar, maka oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan ke sel-sel otak. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah membantu dalam pemulihan pasca stroke. Kemudian dapat mencegah terjadinya stroke berulang. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo atau sinusitis dapat terbantu. Kemudian tadi sudah disinggung tentang produksi nitrik oxide, di mana nitrik oxide ini mempunyai sifat adalah neuroprotektor, yaitu melindungi sel-sel otak sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dan laser ini akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan teknologi laser, wajah kita menjadi lebih cerah. Jadi pemirsa di rumah, apabila Anda mengalami keluhan seperti tensi tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Terima kasih Mas Yohanes. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, kita akan bacakan riwayat kesehatan dari Mbak Anda. Kita simak bersama-sama pemirsa. Yuliana Bakara, 35 tahun, benar ya Mbak Anda? Riwayat kesehatan pemirsa, obesitas, berat badan mencapai 95 kg, sering kurang tidur karena harus bekerja, didiagnosis idap diabetes sejak usia 25 tahun. Betul. Kadar kolesterol tinggi, sempat di atas 200. Tekanan darah sistolik tinggi juga 156 saat persalinan. Tekanan darah tinggi itu anak pertama ya. Iya. Dan setelah pemakaian teknologi laser pemirsa, tekanan darah sudah terkendali. Sekarang 125/79. Betul ya? Betul. Gula darah juga sudah normal 110. Kolesterol turun menjadi 198 pemirsa. Tidur pun sekarang Ana sudah lebih mudah dan sudah nyenyak. Tubuh tentunya sudah terasa lebih bugar dan tidak mudah lelah. Bahkan olahraganya sudah aktif. Buat seluruh pemirsa di Indonesia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kadar kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, mari diubah pola hidupnya biar lebih sehat. Dan kalau sudah merasa sakit, coba gunakan teknologi laser karena saya benar-benar merasakan saya jadi lebih ringan untuk beraktivitas, olahraga juga jadi lebih enak.
saya akan selalu ingatkan untuk segera merasakan dan menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ini. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center. Pastikan ya nomor teleponnya sesuai dengan yang di layar kaca Anda. Website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV